Yang belum tahu kloter nanti ke PHU Pak ya, sudah kita tampang di sana. Berarti sekarang tinggal nunggu keberangkatan. Silakan Bapak Ibu sudah tahu ada di kloter berapa, berangkat tanggal berapa, jam berapa, titik kumpulnya di mana, sudah tahu semua? Berarti kemarin manasiknya tidur apa? Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu berarti tinggal menunggu jadwal keberangkatan. Bapak Ibu nanti akan diberangkatkan semua kloter asal Kabupaten Bogor, titik kumpulnya di Pemda. Lokasi pemberangkatan jamaah haji ada di Gedung Tegar Beriman. Jadi nanti Bapak Ibu atau keluarga yang ngantar cukup sampai di sini. Ya. Pulang juga begitu, jemput di sini. Nggak usah jemput ke bandara, nggak usah jemput ke asrama haji. Susah-susah jauh bisa masuk juga enggak. Di sini semua. Ya. Nah, sekarang sebelum berangkat Bapak Ibu H-1 harus mengantarkan koper. Sudah tahu ya? Nah, berarti sudah tamat manasiknya. Di sini nanti juga ya. Ya, karena saya yakin ini karena yang bergabung dengan KBHU juga ada beberapa KBHU, termasuk yang non KBHU juga banyak. Saya yakin ini tersebar di beberapa kloter. Ya. Kloter 2 tanggal 1 ada yang untuk kloter 2? Siap-siap tanggal 1 akan kita berangkatkan. Tanggal 1 hari apa? Hari Kamis. Sudah disiapkan semua perbekalannya, perlengkapannya? Hah? Ini yang mau berangkat tanggal 1 ini kloter Pak. aja ya, Bi. Ada di kloter biasa. Ya. Kloter 60, Bi. Siapkan apa-apa yang perlu dibawa, siapkan. Persiapan jauh-jauh hari, jangan mendadak. Apa yang mau dimasukkan ke kloter ya? sudah diinventarisir, sudah dicatat ya. Dan ini bagian dari persiapan. Yang berangkat kloter 8 ada? Ada. Kloter 14? Tuh kan? Kloter 23? Ada semua kloter ini di sini. Ya. Artinya kami selaku penyelenggara sampai hari ini walaupun bertahap ya sudah bisa menyajikan, sudah bisa mengatur, sudah bisa memasukkan Bapak Ibu di kloter yang sudah ditentukan dari Kanwil. Kita tahun ini dapat 9 kloter, 2 kloter full dan 7 kloter full dan 2 kloter gabungan. Pesan saya, kalau tadi ada yang belum masuk kloter dicek Pak. Kalau toh dicek belum ada juga, koordinasikan dengan petugas ada di kantor standby. Ya, saya yakin kalau Bapak Ibu sudah melunasi, kemudian berkas, dokumen, perlengkapan, persyaratannya sudah dikirim ke kita, ke PHU, semua tidak ada yang tertinggal, sudah kami masukkan ke kloter. Sudah saya masukkan ke pramanifest yang sekarang sudah dipapak. Kecuali bagi yang belum menyerahkan bukti pelunasan dan persyaratan-persyaratan yang lain. Kemudian juga yang perlu kami sampaikan, di jadwal keberangkatan sudah jelas waktunya. Untuk kloter 2 misalkan akan kita berangkatkan dari sini jam 4 pagi.
belum waktunya subuh. Ya. Kita kejar kalau jam 4 berangkat walaupun belum waktunya subuh, sampai embarkasi Bekasi masih kebagian sholat subuh. Karena kalau malam itu biasanya nggak sampai 1 jam, jam-jam segitu. Jam 5 maksimal sudah sampai Bekasi, bisa kita kejar waktu sholat subuh. Juga dengan kloter-kloter yang lain, kita minta tepat waktu, ya, karena ketepatan waktu Bapak Ibu akan mempengaruhi kelancaran keberangkatan Bapak Ibu semua. Kalau nanti terlambat, sudah kita dorong kasihan, pasti harus Bapak Ibu nyusul ke sana. Dalam kondisi terlambat biasanya Bapak Ibu sudah panik duluan, sudah sudah panik, sudah bingung dan lain sebagainya lah. Karena masuk ke sana juga ketat. Kalau tiba-tiba Ibu datang ke sana, masuk sulit. Harus rombongan harus diantarkan oleh panitia. Jadi sekali lagi, untuk semua ikuti ketentuan, ikuti aturan di semua. Saat di Indonesia, ikuti aturan yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia. Saat di Arab Saudi nanti juga ikuti aturan yang diberlakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Ya, koordinasikan. Dalam kloter itu ada yang namanya ketua regu, ada namanya ketua rombongan. Bapak Ibu selaku jamaah kalau ada apa-apa lapor, komunikasikan dengan ketua regunya. Ketua regu nanti akan berkoordinasi dengan ketua rombongannya. Ketua rombongannya akan berkoordinasi dengan petugas kloter, apa itu ketua kloter atau petugas kesehatan, bisa juga ke pembimbing ibadah ataupun petugas haji daerah. Kalau secara organisasi kloter ini berjalan, insya Allah persoalan-persoalan yang mungkin terjadi di kloter itu bisa segera teratasi. Ya, itu barangkali pesan terakhir kami, dan yang tidak kalah penting, jaga kesehatan. Kami selalu menghimbau jaga kesehatan, atur waktu untuk mengadakan walimah dan lain sebagainya. Jangan sampai saat mau berangkat tinggal sisa tenaga, sudah leles, ya, sudah letoy karena capek. Termasuk besok berangkat jam 4 dari sini, berarti sebagian besar jamaah kloter 2 kurang tidur. Ya. Oke, diatur waktunya saja, beristirahat secukupnya. Yang kita nggak inginkan sampai sana, sampai asrama karena kurang tidur, sakit. Kalau sudah sakit, masuk ke klinik, kalau masih bisa diobati bareng dengan kloternya nggak masalah. Kalau harus dirujuk, berangkatnya dengan kloter yang lain. Apalagi kalau suami istri, istrinya misalkan besok sakit karena kecapean, masuk klinik, dirujuk ke rumah sakit, nggak bisa bareng berangkatnya dengan kloter itu. Dari awal sampai pulang tidak akan bareng kalau sudah seperti itu, karena ada seat kosong di setiap kloter harus kita isi. Kloter 2 misalkan dari sini berangkat full 442, sampai embarkasi ada yang sakit 2, tidak layak terbang. Kami di daerah wajib mengisi yang 2. Cari jamaah yang 2 ini yang siap mengganti. Berarti seat di kloter itu sudah diisi oleh orang lain. Di saat yang sakit sembuh, tidak bisa lagi kita masuk ke kloter itu. Akan kasihan kalau kayak gitu. Kenapa nggak bisa diisi, nggak bisa dikosongkan? Ini kita kebijakannya sekarang tidak boleh ada seat kosong. Karena untuk satu kloter 442 tiketnya sudah disiapkan.
akomodasinya di sana, hotelnya udah disiapkan untuk 442. Konsumsinya juga begitu. Kalau ada yang tidak berangkat atau seatnya kosong, di situ berarti ada apa namanya, Pak? Nggak efisien. Uang yang sudah kita keluarkan nggak kepakai, hotel yang sudah kita bayar tidak kepakai, dan lain sebagainya. Makanya hindari itu pesan kami ya. Mudah-mudahan semua kita mohon doanya, semua kloter, semua jemaah yang ada di Kabupaten Bogor bisa berangkat dalam kondisi sehat ya, untuk dalam melaksanakan proses rangkaian ibadahnya juga diberikan kemudahan, kelancaran, dan kembali ke tanah air juga dalam kondisi sehat, utuh, dan tentunya mendapatkan haji yang mabrur dan mabrur. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.